Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, ada satu maqam yang tidak semua manusia bisa mencapainya, meski mereka rajin beribadah, tekun berdoa, dan terus mendekat kepada Allah. Maqam itu bukan tentang seberapa kuat engkau bertahan, tetapi seberapa dalam engkau menyerahkan hatimu kepada takdirnya. Ia bukan perkara sabar, bukan pula perkara syukur. Ia adalah puncak dari seluruh ujian yang pernah Allah berikan kepada manusia. Maqam itu bernama Ridha, keadaan ketika jiwa berhenti melawan, berhenti bertanya, dan mulai melihat bahwa setiap kejadian adalah undangan untuk kembali kepadanya. Jika engkau pernah merasa lelah menghadapi hidup, mungkin inilah ilmu yang selama ini menunggu untuk engkau temukan. Bab 1. Reda. Ketenangan yang tumbuh dari penyerahan total. Dalam perjalanan hidup ini, ada saat-saat ketika kita merasa tidak lagi memiliki kendali. Segalanya bergerak di luar rencana, harapan bergeser, dan hati terasa rapuh menahan semua tekanan yang datang bertubi-tubi. Pada momen seperti itu, banyak orang memilih untuk bersabar, tetapi tidak banyak yang sampai pada reda. Reda adalah keadaan ketika hati berhenti menuntut dunia agar sesuai keinginan, dan mulai menerima bahwa apapun yang terjadi adalah bagian dari kelembutan Allah yang tersembunyi. Di titik ini, seseorang berhenti melawan takdirnya, bukan karena lemah, tetapi karena ia mulai melihat bahwa kehendak Allah jauh lebih indah daripada semua rencana yang ia susun sendiri. Ketika seorang hamba masuk ke dalam keadaan ini, ia merasakan ketenangan yang tidak ia temukan dalam apapun selain penyerahan total. Ia tidak lagi resah memikirkan masa depan dan tidak lagi menyesali masa lalu. Yang ia pegang hanyalah keyakinan bahwa setiap detik hidupnya diatur dengan penuh perhatian oleh Tuhan yang Maha Lembut. Bahkan dalam keadaan yang tampak menyakitkan, ia merasakan sentuhan kasih sayang yang halus, seolah Allah sedang memeluk jiwanya dari balik peristiwa-peristiwa yang tidak ia pahami. Perlahan-lahan ia belajar bahwa ketenangan tidak datang ketika masalah selesai, tetapi ketika hati berhenti memaksa hasil tertentu. Dalam keadaan reda, seseorang menemukan dirinya lebih jernih dalam memandang segalanya. Ia mulai melihat bahwa setiap kegagalan bukanlah akhir, melainkan jalan lain yang Allah bukakan dengan tujuan yang lebih besar. Ia mulai menyadari bahwa doa-doanya tidak pernah ditolak. Hanya saja Allah menjawab dengan cara yang lebih tepat dari apa yang ia bayangkan. Dan ketika pemahaman ini meresap ke dalam batinnya, lahirlah perasaan damai yang sulit digambarkan dengan kata-kata. Ia merasa seperti berada di bawah naungan pohon besar yang melindunginya dari panas dunia, meskipun di luar sana badai masih berhembus. Reda juga mengubah caranya menghadapi hidup. Ia tidak lagi tergesa-gesa, tidak lagi terhimpit oleh rasa ingin segera tahu apa yang akan terjadi. Ia belajar berjalan perlahan, menata langkah sesuai irama yang Allah tetapkan. Ia tidak lagi menyalahkan siapapun, termasuk dirinya sendiri. Ia hanya berkata dalam hati, "Jika ini yang engkau pilih untukku, maka aku terima dengan lapang, karena engkau lebih tahu apa yang tidak aku ketahui." Di saat yang sama, hatinya menjadi lebih halus, lebih peka, lebih mampu merasakan kehadiran Allah di setiap detik hidupnya. Dan ketika reda benar-benar tumbuh dalam jiwa, seseorang merasakan cahaya yang tidak datang dari luar, tetapi dari kedalaman yang selama ini terlupakan. Cahaya itu menenangkan, menguatkan, dan membisikkannya bahwa tidak ada satupun perjalanan yang sia-sia. Ia tahu bahwa selama ia berjalan dalam takdir Allah, ia tidak pernah tersesat. Dengan kesadaran itu, ia melangkah dengan tenang, seolah hidup ini bukan lagi beban, tetapi titipan yang indah. Dan pada titik inilah, ia mulai memahami mengapa para wali memandang reda sebagai puncak tertinggi dari semua ujian. Karena hanya hati yang benar-benar berserah yang bisa merasakan kedamaian yang begitu dalam. Bab 2. Mengenali diri untuk mengenali reda. Ada satu perjalanan batin yang harus dilalui sebelum seseorang mampu mencapai reda. Perjalanan mengenali dirinya sendiri. Banyak manusia ingin hatinya tenang, ingin pasrah menghadapi ujian, ingin damai menerima ketentuan Allah. Namun mereka belum menyadari bahwa sumber kegelisahan seringkali bukan pada ujiannya, tetapi pada diri mereka sendiri. Ketika seseorang belum memahami kecenderungan hatinya,
ia akan mudah terseret oleh keinginan yang tak tertata, ambisi yang tak disaring, serta harapan-harapan yang tidak pernah ia serahkan kepada Tuhan. Maka sebelum seorang hamba berkata, "Aku ingin reda," ia perlu berkata, "Aku ingin mengenal siapa diriku." Dalam perjalanan mengenali diri, seseorang mulai melihat bahwa rasa kecewa, marah, dan gelisah sering muncul bukan karena takdir yang berat, tetapi karena ia masih menyimpan keinginan yang bersaing dengan kehendak Allah. Ia masih ingin hidup sesuai rencananya, bukan sesuai ketentuannya. Ia masih ingin mengatur waktu datangnya nikmat, waktu berakhirnya musibah, dan waktu terkabulnya doa. Ketika semua itu tidak terjadi sesuai keinginannya, hatinya mulai memberontak, meski lisannya mengatakan, "Aku pasrah." Disinilah seorang hamba harus jujur kepada dirinya sendiri. Apakah hatinya benar-benar berserah atau hanya tampak tenang di permukaan? Kejujuran batin ini sangat penting, karena tanpa itu, reda hanya menjadi ucapan, bukan keadaan ruhani. Orang yang benar-benar mengenali dirinya akan menyadari betapa sering ia ingin memaksa dunia berjalan sesuai seleranya. Ia melihat bagaimana ia menaruh harapan terlalu besar pada makhluk, terlalu yakin pada ikhtiar, dan terlalu mudah kecewa ketika hasil tidak sesuai perhitungan. Ketika seseorang mulai mengakui semua itu tanpa menyalahkan takdir, ia sedang membersihkan dasar hatinya agar siap menerima cahaya reda yang lembut. Sebab hati yang dipenuhi ambisi tidak punya ruang untuk ketenangan. Perjalanan mengenal diri juga mengajarkan bahwa menerima takdir tidak sama dengan menyerah. Reda bukan tentang mematikan keinginan, tetapi tentang menyelaraskan keinginan dengan kehendak Allah. Seorang hamba tetap berusaha, tetap berdoa, tetap berharap, tetapi ia tidak menggantungkan kebahagiaannya pada hasil. Ia menggantungkan ketenangannya pada Allah yang mengatur segalanya. Dan ketika cara pandangnya berubah seperti itu, ia mulai melihat bahwa kebahagiaan yang sebenarnya tidak datang dari tercapainya harapan, tetapi dari ketetapan yang diterima dengan lapang. Ketika seorang hamba benar-benar mengenali dirinya, maka lahirlah sebuah kesadaran yang menenangkan, bahwa tidak semua hal yang ia inginkan baik baginya, dan tidak semua hal yang ia takuti buruk baginya. Ia mulai memahami bahwa kehidupan bukan tentang memuaskan diri, tetapi tentang mengizinkan Allah memimpin langkahnya menuju kedewasaan ruhani. Dari kesadaran inilah, perlahan-lahan reda tumbuh dalam dirinya, seperti cahaya lembut yang menyelimuti hati tanpa suara. Dan ketika cahaya itu mulai terasa, ia mengerti bahwa mengenali diri bukan tujuan akhir, tetapi pintu menuju kedamaian yang selama ini ia cari. Bab 3. Reda sebagai puncak kedisiplinan rohani. Reda sering disangka sebagai sifat yang lembut, seolah-olah ia tumbuh dengan sendirinya dalam diri seseorang. Padahal reda adalah puncak dari kedisiplinan rohani yang sangat tinggi. Ia tidak hadir secara tiba-tiba, tidak muncul dalam semalam, dan tidak tumbuh dari kata-kata manis semata. Reda lahir dari hati yang telah ditempa begitu lama, oleh doa yang tidak kunjung terkabul, oleh harapan yang berkali-kali runtuh, oleh ujian yang menguras kekuatan jiwa, dan oleh kesabaran yang terus diuji tanpa henti. Pada akhirnya, seseorang yang telah melewati semua itu dengan tetap menjaga hubungan dengan Allah akan merasakan bahwa hatinya mulai lembut terhadap ketetapan Tuhan. Itulah tanda awal kedisiplinan reda. Orang yang reda bukanlah orang yang tidak pernah merasakan sakit. Ia merasakan luka, tetapi tidak membiarkan luka itu mengubah sikapnya kepada Allah. Ia merasakan kecewa, tetapi tidak membiarkan kekecewaan itu mengotori ibadahnya. Ia merasakan lelah, namun tidak membiarkan kelelahannya membuatnya berpaling dari sujud. Inilah kedisiplinan rohani yang tidak terlihat oleh mata manusia, tetapi nyata bagi Allah. Di tengah badai hidup, ia tetap menjaga zikirnya, menjaga salatnya, menjaga adab batinnya, dan menjaga prasangka baiknya kepada Tuhan yang ia cintai. Bukan karena ia tidak lemah, tetapi karena ia tahu bahwa hanya Allah satu-satunya tempat kembali. Ketika hati seseorang telah sampai pada tingkat ini, ia mulai memahami bahwa ibadah bukan transaksi, melainkan kebutuhan jiwa. Ia berdoa bukan untuk mendapatkan sesuatu, tetapi untuk menjaga ruhnya tetap hidup. Ia sujud bukan untuk meminta dunia, tetapi untuk menata hatinya agar tetap tenang dalam dunia yang tidak pernah pasti.
Dan dari kebiasaan inilah, reda tumbuh perlahan-lahan seperti cahaya fajar yang muncul di balik kegelapan. Tanpa ia sadari, ibadah yang ia lakukan dengan penuh kejujuran telah menumbuhkan keteguhan batin yang tidak mudah runtuh oleh perubahan keadaan. Di makam ini, seorang hamba belajar bahwa kedisiplinan rohani bukan hanya tentang menjaga amal lahir, tetapi juga menjaga batin dari kerusakan halus. Ia menjaga hatinya dari keluhan, menjaga pikirannya dari prasangka buruk, menjaga lidahnya dari kata-kata yang mengurangi nilai tawakal. Ia menemukan bahwa musuh terbesarnya bukan ujian di luar, tetapi gejolak di dalam. Dan ketika ia terus melatih dirinya untuk tetap tenang di tengah gelombang perasaan, ia semakin dekat dengan pintu reda. Semua ini bukan kelemahan, tetapi kekuatan yang sangat dalam. Pada akhirnya, seseorang yang mencapai reda akan merasakan ketenangan yang tidak tergantung pada keadaan luar. Ia merasa seperti sedang berdiri di atas gelombang, bukan untuk menantang dunia, tetapi untuk menyaksikan bagaimana Allah selalu berada di sisinya. Ia mulai memahami mengapa para wali mengatakan bahwa reda adalah makam tertinggi, karena tidak ada yang lebih berat bagi jiwa selain melepaskan kendali kepada Allah. Dan tidak ada yang lebih membahagiakan daripada menyadari bahwa Allah tidak pernah salah mengatur hidup seorang hamba. Dari kedisiplinan inilah, hati menjadi luas, jiwa menjadi lembut, dan hidup terasa lebih ringan untuk dijalani. Bab 4. Ketika ujian menjadi jalan menuju reda. Ada masa-masa dalam hidup ketika ujian datang bukan satu persatu, tetapi seolah berbaris, mengetuk pintu hati tanpa memberi jeda untuk bernapas. Pada saat seperti ini, banyak hati mulai goyah, banyak doa mulai melemah, dan banyak keyakinan mulai dipertanyakan. Namun di balik semua itu, ada satu rahasia besar yang hanya dipahami oleh orang-orang yang telah melewati kedalaman batin. Bahwa ujian bukan sekadar beban, tetapi undangan. Undangan dari Allah agar seorang hamba mendekat lebih dalam, melihat lebih jernih, dan menyadari betapa dirinya selama ini terlalu sibuk dengan rencana-rencana sendiri. Ujian adalah jalan yang Allah pilih agar seseorang pulang kepadanya dengan hati yang lebih matang dan lebih terlatih. Ketika seseorang mulai memahami rahasia ini, ia tidak lagi melihat ujian sebagai hukuman. Ia mulai melihatnya sebagai bentuk kasih sayang yang tersembunyi, meskipun pada awalnya tampak menyakitkan. Ada ujian yang mematahkan ambisi agar seseorang berhenti bergantung pada dunia. Ada ujian yang memperlambat langkah agar ia tidak berjalan ke arah yang salah. Ada ujian yang menghancurkan kepercayaan diri yang berlebihan agar ia kembali bersandar kepada Allah. Dan ada ujian yang membuat hati terasa kosong agar ruang itu bisa diisi dengan cahaya yang lebih terang. Setiap ujian membawa maksud, meski manusia sering belum mampu melihatnya di awal. Dalam perjalanan menuju reda, seseorang mulai belajar bahwa kesulitan bukan hanya untuk dilewati, tetapi untuk dipahami. Hati yang jernih akan mulai melihat petunjuk-petunjuk Allah di balik setiap kejadian. Barangkali kehilangan membuatnya menemukan makna. Barangkali sakit membuatnya lebih dekat kepada doa. Barangkali kegagalan membuka pintu yang lebih besar. Dan ketika pemahaman ini tumbuh dalam dirinya, ia menemukan bahwa ujian sebenarnya sedang menggiringnya menuju keadaan hati yang lebih siap menerima ketetapan Allah. Perlahan-lahan ia merasa tidak lagi sendirian, karena ia melihat bahwa Allah sedang mengatur jalannya dengan penuh kelembutan. Mereka yang telah mencicipi manisnya reda tidak lagi meminta agar ujiannya diangkat dengan segera. Mereka hanya meminta agar Allah menjaga hati mereka selama ujian berlangsung. Mereka tahu bahwa menghilangkan ujian tidak selalu menjadikan manusia dewasa, tetapi melalui ujianlah seseorang belajar mengenal dirinya, mengenal kelemahannya, dan mengenal siapa Tuhannya. Ketika hati dapat menerima ini, suara keluhan mulai melemah, berganti dengan rasa syukur yang lembut, bukan karena keadaan membaik, tetapi karena hatinya mulai menerima dengan lapang apa yang Allah pilihkan untuknya. Dan pada akhirnya, ujianlah yang membuka pintu reda. Bukan kemudahan, bukan limpahan nikmat, bukan keberuntungan yang datang tanpa jerih payah, tetapi kesulitan yang membuat hati menghadap Allah tanpa syarat. Ketika seorang hamba melalui ujian dengan tetap menjaga akhlaknya, menjaga zikirnya, menjaga keyakinannya, maka Allah sendiri yang menenangkan hatinya. Ia merasakan keteduhan yang tidak bisa dibeli,
ketenangan yang tidak bisa diciptakan oleh dunia. Dari sanalah reda tumbuh, seperti mata air yang muncul setelah tanah dihujani begitu lama. Reda pun menjadi hadiah yang Allah berikan kepada jiwa yang telah lulus dari segala bentuk kekecewaan dan kembali kepadanya dengan penuh penyerahan. Bab 5. Melepaskan harapan dunia untuk mendapatkan kedamaian hakiki. Dalam perjalanan spiritual ada satu pelajaran besar yang hampir semua hamba harus alami, bahwa tidak semua harapan dunia bisa digenggam selamanya. Ada keinginan yang harus dilepaskan, bukan karena kita tidak layak, tetapi karena Allah ingin menghadirkan ketenangan yang lebih besar daripada apapun yang sedang kita kejar. Banyak kegelisahan dalam hidup lahir bukan dari ujian, tetapi dari harapan yang melekat terlalu kuat pada sesuatu yang sifatnya fana. Dan ketika dunia tidak berlaku sesuai keinginan kita, hati pun mudah pecah. Melepaskan bukan berarti berhenti berusaha, melepaskan berarti berhenti menggantungkan kebahagiaan pada sesuatu yang tidak pernah dijanjikan untuk abadi. Saat seseorang belajar melepas, ia sebenarnya sedang membebaskan dirinya dari belenggu yang selama ini ia sangka sebagai kebutuhan. Ia mulai melihat bahwa banyak yang ia kejar tidak benar-benar membawa kedamaian. Jabatan, pengakuan, cinta manusia, materi, semuanya bisa hilang tanpa peringatan. Dan ketika seseorang menggantungkan kebahagiaannya pada hal-hal itu, ia akan hidup dalam kecemasan yang tak berkesudahan. Maka Allah mengajarkan lewat pengalaman, agar seorang hamba memahami bahwa satu-satunya yang layak digenggam erat adalah Allah. Segala yang lain hanya titipan, hanya singgah, hanya sementara. Dalam proses melepas inilah reda mulai menemukan tempatnya. Sebab hatimu tidak mungkin reda jika masih menuntut dunia memuaskanmu. Hati yang bergantung pada banyak hal akan mudah goyah oleh hal-hal yang sama. Namun hati yang bergantung pada Allah akan tetap tenang meski apapun terjadi. Di makam ini, seorang hamba tidak lagi berkata, "Aku ingin hasil tertentu," tetapi ia mulai mengucap, "Aku hanya ingin Engkau ridha padaku, ya Allah." Dengan kalimat sederhana itu, terasa seperti ada beban besar yang runtuh dari dadanya. Ia merasa lebih ringan, lebih lapang, lebih jernih dalam menjalani hari. Melepaskan harapan dunia bukan berarti menghilangkan semua keinginan manusiawi. Seseorang tetap boleh berharap, tetap boleh bermimpi, tetap boleh memohon dengan sangat, tetapi ia tidak lagi memaksakan rencana pribadinya. Ia merencanakan sambil menyerahkan. Ia bekerja sambil memohon bimbingan. Ia berharap sambil menerima kemungkinan apapun yang Allah pilihkan. Inilah bentuk kedewasaan ruhani yang sulit dicapai tanpa melewati banyak pengalaman pahit. Dan justru pada titik ini, hati menjadi lebih dewasa dalam mencintai Allah, bukan karena nikmat, tetapi karena ketenangan yang ia titipkan. Pada akhirnya, seseorang yang telah belajar melepaskan akan merasakan kebebasan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Ia tidak lagi tersandera oleh kehilangan, tidak lagi terikat oleh ambisi, tidak lagi tertekan oleh ketakutan yang ia ciptakan sendiri. Ia hanya menundukkan kepala, merasa cukup dengan apa yang Allah izinkan datang dalam hidupnya. Dari keikhlasan itu lahir keteduhan. Dari keteduhan itu lahir keikhlasan. Dan dari keikhlasan itu lahir reda yang begitu luas, seolah ia sedang duduk di dalam cahaya yang menenangkan. Ia akhirnya memahami bahwa untuk mendapatkan kedamaian hakiki, ia tidak perlu memiliki semuanya. Ia hanya perlu memiliki Allah dalam hatinya. Bab 6. Reda dan kebijaksanaan dalam memandang takdir. Ada saat-saat ketika seorang hamba berdiri di persimpangan hidup, tidak tahu harus melangkah kemana, sementara jalan yang ia pilih sebelumnya justru membawa dirinya kepada kebingungan dan ketidakpastian. Pada momen seperti ini, seseorang biasanya mulai bertanya-tanya tentang takdir. Mengapa hidup bergerak ke arah yang tidak ia rencanakan? Mengapa doa-doanya belum menunjukkan tanda-tanda jawaban? Dan mengapa langkah yang ia ambil terasa begitu berat? Tetapi di balik kebingungan itu, Allah sedang mengajarkan sesuatu yang jauh lebih dalam. Bahwa kebijaksanaan dalam memandang takdir adalah kunci untuk sampai pada reda. Bukan sekadar menerima apa yang datang, tetapi memahami bahwa di dalam setiap ketentuan, ada hikmah yang sedang menunggu untuk disingkapkan. Seorang hamba yang belajar melihat takdir dengan mata batin
akan mulai memahami bahwa tidak ada satupun kejadian yang muncul tanpa maksud. Bahkan hal-hal kecil yang tampak sepele seringkali menjadi bagian penting dari rencana besar yang Allah persiapkan. Apa yang manusia kira sebagai keterlambatan bisa jadi adalah perlindungan. Apa yang ia kira sebagai kegagalan bisa jadi adalah jalan memutar yang menyelamatkan hidupnya dari sesuatu yang lebih buruk. Dan apa yang ia kira sebagai kehilangan bisa jadi adalah cara Allah mengosongkan tempat agar diisi dengan sesuatu yang lebih baik. Ketika pemahaman seperti ini mulai tumbuh, hati pun menjadi lebih tenang dalam memandang perjalanan hidupnya. Orang-orang yang mencapai maqam rida tidak melihat takdir dengan keluhan, tetapi dengan rasa ingin tahu yang penuh adab. Mereka bertanya kepada diri sendiri, apa yang Allah ajarkan kepadaku lewat peristiwa ini? Bukan mengapa ini terjadi padaku, tetapi untuk apa ini Allah tuliskan dalam hidupku. Perubahan cara pandang seperti ini membuat hati lebih mudah menerima apapun yang datang. Sebab mereka tahu bahwa Allah tidak pernah menulis sesuatu tanpa alasan. Dan mereka yakin bahwa jika mereka bersabar sedikit lagi, mereka akan melihat rahasia yang selama ini tersembunyi. Keyakinan inilah yang membuat jiwa mereka begitu damai meski dunia seolah tidak berpihak. Dalam memandang takdir, seorang hamba juga belajar bahwa tidak semua yang buruk harus diusir dan tidak semua yang baik harus dikejar. Ada hal-hal yang tampak buruk tetapi membawa keberkahan. Ada pula hal-hal yang tampak baik tetapi menyimpan ujian yang lebih berat. Maka Allah mengajarkan hambanya untuk tidak menilai kehidupannya dengan mata zahir semata. Orang yang bijak adalah mereka yang tidak terburu-buru menilai sesuatu sebagai musibah karena bisa jadi di baliknya tersimpan anugerah yang besar. Mereka juga tidak cepat menilai sesuatu sebagai nikmat, karena bisa jadi di dalamnya ada ujian yang halus. Sikap tenang ini membuat hati mereka lembut, tidak mudah terpancing oleh keadaan. Pada akhirnya, ketika seseorang benar-benar memahami bahwa takdir adalah bentuk kasih sayang yang tidak selalu terlihat indah di awal, maka rida akan hadir dengan sendirinya. Ia tidak lagi memaksakan jalan, tidak lagi memaksa jawaban, tidak lagi mengatur kehidupan sesuai keinginannya. Ia hanya melangkah dengan yakin bahwa Allah sedang menuntunnya meskipun jalannya berliku. Dan di titik inilah ia merasakan ketentraman yang sangat dalam. Ketentraman yang tidak muncul dari keadaan luar, tetapi dari kedekatan batinnya dengan zat yang mengatur segala sesuatu. Inilah kebijaksanaan yang menuntun hati pada rida. Menerima bukan karena terpaksa, tetapi karena percaya bahwa Allah selalu tahu yang terbaik. Bab 7. Saat reda menjadi nafas yang menenangkan jiwa. Dalam perjalanan batin yang panjang, ada satu titik di mana reda tidak lagi terasa seperti usaha, melainkan berubah menjadi nafas yang mengalir dengan sendirinya. Pada tahap ini, hati sudah tidak lagi bergejolak seperti dulu. Tidak lagi mendebat takdir dan tidak lagi menahan apapun yang datang dari Allah. Seolah-olah seluruh makhluk di dalam diri, akal, rasa dan kehendak telah duduk bersama dalam satu meja kesadaran, lalu sepakat bahwa tidak ada pilihan lain kecuali tunduk kepada Yang Maha Mengetahui. Inilah saat ketika jiwa terasa ringan, bukan karena hidup tiba-tiba menjadi mudah, tetapi karena hati sudah berhenti menolak apapun yang ditetapkan Tuhan. Ketika seseorang sampai pada makam ini, setiap peristiwa yang menghampiri dirinya tidak lagi diukur dengan suka atau tidak suka, untung atau rugi, nyaman atau sulit. Ia mulai melihat bahwa semua kejadian bukan untuk menyakitinya, tetapi untuk memperhalus dirinya. Ia menyadari bahwa setiap goresan kecil dalam hidup adalah cara Allah membentuk jiwa agar lebih lembut, lebih jernih, dan lebih dekat kepadanya. Pada titik ini, reda menjadi lensa baru yang membuatnya memahami bahwa sebuah kesusahan pun bisa menjadi tempat turunnya ketenangan jika ia menerimanya dengan lapang hati. Dalam keadaan seperti ini, orang yang bermakam reda tidak lagi mudah tersentuh oleh gelombang kecemasan dunia. Bukan karena ia kuat, tetapi karena ia sudah merasakan bahwa di balik semua yang tampak kacau, selalu ada tangan Allah yang mengatur dengan penuh kasih. Ia memandang dunia seperti seseorang yang duduk di tepi sungai. Air mengalir deras, kadang membawa ranting, batu, atau sampah. Namun ia tetap duduk dalam diam, karena ia tahu bahwa aliran itu bukan urusannya. Ia hanya menjadi saksi
bukan pengatur alirannya. Reda pada tahap ini juga membuat seseorang mampu mencintai takdir tanpa syarat. Ia tidak hanya menerima hal baik dengan syukur dan hal buruk dengan sabar, tetapi menyambut semuanya dengan kesadaran bahwa setiap ketetapan adalah bentuk pendidikan langsung dari Tuhan. Hatinya tidak lagi berkata, "Mengapa ini terjadi padaku?" melainkan, "Apa yang ingin Allah ajarkan kepadaku lewat ini?" Dengan cara berpikir seperti ini, jiwanya menjadi tenang bahkan ketika langkah hidup terasa berat, karena ia yakin bahwa setiap ujian pasti membawa hikmah yang lebih besar daripada rasa sakitnya. Dan di penghujung bab ini, kita memahami bahwa maqam reda bukanlah tempat yang dicapai oleh kekuatan manusia, melainkan anugerah yang diberikan kepada hati yang sudah cukup dilembutkan oleh ujian. Ia datang perlahan, seperti cahaya fajar yang merayap tanpa suara, namun mengubah seluruh langit. Maka siapapun yang diberikan kemampuan untuk bernafas dengan reda dalam setiap detik hidupnya, sesungguhnya telah menerima karunia terbesar. Karunia untuk merasakan ketenangan yang tidak dapat dicuri oleh dunia. Bab 8. Ketika reda mengubah cara kita melihat dunia. Ada satu fase dalam perjalanan spiritual di mana reda tidak hanya menjadi sikap hati, tetapi berubah menjadi cara baru dalam memandang kehidupan. Dunia yang sebelumnya terasa berat, terburu-buru, dan penuh tekanan mulai tampak lebih tenang, seolah segala sesuatu berjalan dengan ritme yang lebih lembut. Ini bukan karena masalah menghilang atau jalan hidup tiba-tiba menjadi lapang, melainkan karena jiwa telah memperoleh mata baru, mata yang melihat segala sesuatu sebagai bagian dari ketentuan Allah yang penuh hikmah. Pada titik ini, hati seperti menemukan kunci yang selama ini hilang, sehingga setiap pengalaman hidup terbuka seperti sebuah kitab kebijaksanaan yang sebelumnya sulit dipahami. Ketika reda telah meresap ke dalam cara pandang seseorang, ia mulai memahami bahwa tidak ada satupun kejadian, bahkan yang paling kecil sekalipun, yang terjadi tanpa izin Allah. Ia melihat kenyataan hidup seperti rangkaian ayat tidak tertulis yang mengalir dalam waktu, saling menyambung, dan semuanya memiliki makna yang tersembunyi. Ia tidak lagi mudah mengeluh, karena setiap peristiwa yang menekan justru memanggilnya untuk kembali kepada keteduhan Tuhan. Dan setiap kebaikan yang ia terima mengajarkannya untuk bersyukur tanpa sombong, karena ia tahu bahwa semua itu datang dari sumber yang sama. Allah yang selalu memberikan menurut kadar yang paling tepat. Pada tahap ini pula, seseorang mulai mampu melepaskan dirinya dari penilaian manusia. Ia tidak lagi sibuk mencari validasi, tidak lagi gelisah jika tidak dipuji, dan tidak lagi hancur jika dikritik. Reda membuatnya sadar bahwa semua pandangan manusia hanyalah bayangan, sementara pandangan Allah adalah hakikat. Maka ia pun mulai lebih tenang menjalani hidupnya, tidak terburu-buru membuktikan apa-apa, karena ia sudah memahami bahwa yang paling penting bukan apa yang terlihat oleh dunia, tetapi apa yang diketahui oleh Allah di dalam hati. Seiring bertambahnya kedalaman reda, dunia luar tidak lagi mudah mengguncang keadaan batinnya. Ia tetap bekerja, tetap berusaha, tetap mengambil langkah seperti orang lain, namun tidak lagi digerakkan oleh rasa takut kehilangan ataupun keinginan menang. Hatinya bergerak dalam ritme yang lebih halus, ritme yang diatur oleh kepercayaan bahwa Allah selalu memberikan apa yang benar, bukan selalu apa yang diinginkan. Dengan pandangan ini, setiap kegagalan menjadi pintu pelajaran, setiap kehilangan menjadi jalan kembali, dan setiap kesulitan menjadi tempat Allah menurunkan keteguhan yang baru. Dan pada akhirnya, ketika reda telah membentuk cara seseorang memandang dunia, ia akan menyadari bahwa ketenangan bukan sesuatu yang dicari di luar diri. Ketenangan adalah hasil dari hati yang tunduk, jiwa yang percaya, dan pikiran yang tidak lagi mempertanyakan apa yang Allah tetapkan. Inilah momen ketika seseorang benar-benar bisa memandang dunia dengan mata yang jernih. Bukan karena hidup lebih mudah, tetapi karena hatinya sudah berhenti melawan arus takdir. Dengan cara pandang seperti ini, dunia yang rumit pun berubah menjadi tempat yang lebih damai, karena ia melihat semuanya berasal dari satu sumber yang sama, Allah yang Maha Menjaga. Bab 9. Reda yang menguatkan, bukan melemahkan. Ada anggapan yang sering keliru bahwa reda berarti pasrah tanpa usaha, menyerah sebelum berjuang, atau duduk diam tanpa mengambil langkah.
Padahal dalam makam para arifin, reda justru merupakan kekuatan yang paling besar. Reda bukan mematikan ikhtiar, tetapi membersihkan niat. Ia bukan membuat seseorang berhenti bergerak, tetapi membuat setiap langkahnya bebas dari kecemasan dan ketergantungan pada hasil. Pada tahap ini, seorang hamba bergerak dengan mantap karena jiwanya tahu bahwa apapun yang ia lakukan akan ditimbang oleh Allah dan apapun hasilnya akan menjadi takdir terbaik yang telah disiapkan untuknya. Ketika reda telah tumbuh dalam diri, usaha tidak lagi menjadi beban yang menekan jantung. Ia berubah menjadi ibadah, menjadi cara seseorang menunjukkan adabnya kepada Tuhan. Orang yang bermakam reda tetap bekerja keras, bahkan lebih sungguh-sungguh daripada sebelumnya, tetapi ia melakukannya tanpa diliputi rasa takut gagal atau ambisi berlebihan. Ia telah memahami bahwa kegagalan bukan akhir dari segalanya dan keberhasilan bukan puncak segalanya. Keduanya hanyalah keadaan yang dihadirkan Allah untuk menguji isi hati. Kesadaran ini membuat langkahnya stabil, tidak terombang-ambing oleh rasa cemas atau harapan yang berlebihan. Dalam keadaan ini pula, reda menjadi sumber keberanian yang tak tergoyahkan. Seseorang yang reda tidak mudah panik saat melihat jalan hidupnya berubah dari rencana. Ia tidak cepat tersungkur ketika ditimpa musibah, karena ia tahu bahwa musibah seringkali datang bersama rahasia kebaikan yang belum tampak. Ia juga tidak mudah terjatuh dalam kesombongan ketika diberi nikmat, karena ia mengerti bahwa setiap nikmat adalah titipan sementara. Maka hati yang bermakam reda adalah hati yang seimbang, tidak terangkat terlalu tinggi oleh keberhasilan, dan tidak tenggelam terlalu dalam oleh kesulitan. Reda juga memberikan seseorang tenaga batin yang tak terlihat. Dengan reda, seseorang mampu bertahan menghadapi badai hidup yang bagi orang lain terasa menghancurkan. Ia mampu berjalan di tengah tekanan dan tetap menjaga lembutnya hati tanpa pecah oleh luka-luka dunia. Ini bukan karena ia tidak merasakan sakit, tetapi karena ia tahu bahwa di balik rasa sakit itu ada sentuhan Allah yang sedang memperkuat batinnya. Dalam senyap hatinya, ia berbisik, "Kalau ini darimu, ya Allah, maka aku menerimanya." Dan dari bisikan itulah kekuatan besar lahir, kekuatan untuk terus berjalan tanpa kehilangan cahaya di dalam jiwa. Dan ketika seseorang sampai pada pemahaman bahwa reda tidak pernah membuatnya lemah, barulah ia benar-benar mengerti makna penyerahan diri. Penyerahan bukan berarti berhenti, penyerahan berarti bergerak dengan tenang. Penyerahan bukan berarti kehilangan, penyerahan berarti diberi ruang oleh Allah untuk memahami hikmah yang lebih tinggi. Maka di ujung bab ini, kita melihat bahwa reda bukan sekadar keadaan hati yang pasif, tetapi makam yang membangun keberanian, keteguhan, dan kekuatan batin. Hanya dengan reda, seseorang bisa berjalan jauh tanpa terbebani oleh dunia. Dan hanya dengan reda pula, seseorang bisa berdiri tegak di bawah apapun takdir yang turun kepadanya. Bab 10, reda sebagai jalan pulang kepada Allah. Pada tahap paling akhir dari perjalanan ini, reda berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam daripada sekadar menerima takdir. Ia menjadi jalan pulang. Jalan di mana hati tidak lagi merasa terasing dari penciptanya. Jalan di mana setiap langkah terasa seakan sedang kembali kepada asal mula keberadaan. Pada momen ini, seseorang akan merasakan bahwa seluruh pengalaman hidup, suka maupun duka, sebenarnya hanyalah undangan agar ia semakin dekat kepada Allah. Reda membuat seseorang berhenti mempersoalkan mengapa ini terjadi pada diriku dan mulai bertanya, bagaimana aku bisa kembali kepadamu melalui semua ini? Disinilah hati menjadi lembut dan jiwa mulai merasakan kehadiran Tuhan dalam setiap sudut takdirnya. Ketika seorang hamba telah sampai pada makam ini, ia mulai memahami bahwa seluruh perjalanan spiritualnya tidak pernah dimaksudkan untuk membuat hidupnya sempurna, melainkan agar hatinya mengenal Allah dengan cara yang semakin halus. Ia menyadari bahwa ujian datang bukan untuk menjatuhkan, tetapi untuk membuka pintu yang tidak pernah terbuka tanpa kesulitan. Nikmat datang bukan untuk memanjakan, tetapi untuk memperlihatkan keluasan kasih Tuhan. Bahkan kekosongan dan kehilangan pun menjadi bagian dari pendidikan jiwa. Semua itu menjadi potongan puzzle yang pada akhirnya membentuk satu gambar utuh. Gambar cinta Allah yang membimbingnya sepanjang jalan.
Pada fase ini pula, seseorang mulai merasakan bahwa tidak ada satupun momen dalam hidupnya yang benar-benar sia-sia. Semua pengalaman, bahkan yang dahulu terasa menyakitkan, kini tampak seperti titik-titik cahaya yang memancar ke arah yang sama, mendorongnya untuk kembali kepada Tuhan dengan hati yang lebih bersih. Ia mulai melihat bahwa setiap peristiwa adalah kalimat dari Allah, setiap kesulitan adalah pesan, dan setiap kelegaan adalah tanda bahwa Allah sedang menuntunnya dengan lembut. Dalam keheningan batinnya, ia merasa dipeluk oleh kasih sayang yang tak terlihat, namun begitu nyata. Ketika reda telah menjadi pakaian jiwa, ia tidak lagi berjalan dengan hati yang berat. Ia berjalan sambil membawa kesadaran bahwa hidup ini bukan tentang memiliki, melainkan tentang mengenal. Bukan tentang menang atau kalah, melainkan tentang kembali. Bukan tentang mengumpulkan dunia, melainkan tentang mengumpulkan makna. Dengan kesadaran ini, seseorang tidak lagi takut kehilangan apapun, karena ia tahu bahwa sesuatu yang benar-benar milik dirinya tidak akan pernah diambil oleh Allah, kecuali untuk diganti dengan sesuatu yang lebih baik. Dan sesuatu yang bukan untuk dirinya tidak akan pernah bisa ia genggam sekuat apapun ia berusaha. Dan akhirnya, di penghujung perjalanan ini, kita memahami bahwa maqam reda adalah puncak tertinggi dari semua ujian, bukan karena ia sulit dicapai, tetapi karena ia membutuhkan hati yang telah belajar banyak, tersakiti banyak, disembuhkan banyak, dan diarahkan kembali kepada Allah berkali-kali. Reda adalah tanda bahwa seseorang telah mengerti siapa dirinya dan siapa Tuhannya. Reda adalah keadaan ketika seorang hamba berkata dalam diam, "Aku serahkan semuanya kepadamu, ya Allah, karena Engkaulah tempat paling akhir seluruh jiwa kembali." Dalam reda, seseorang menemukan ketenangan yang tidak bisa diberikan oleh dunia, dan dalam reda pula seseorang menemukan jalan pulang yang sesungguhnya, jalan kembali ke dalam pelukan kasih Allah. Pada akhirnya, perjalanan kita bukan tentang seberapa banyak yang kita miliki, tetapi seberapa luas hati kita menerima ketentuan Allah tanpa menolak. Reda adalah rumah bagi jiwa yang lelah dan cahaya bagi hati yang mencari jalan pulang. Semoga Allah membimbingmu mencapai makam tertinggi ini. Amin.